Dan di sini kami akan menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi, yang dimana kami akan menggunakan materi tentang macam-macam benda. Saya Aprilia Ibrahim Nazifah. Saya Nindin Ratnawati. Saya Alina Yulasia. Saya Gadisatu Kusma. Saya Priya Nurcipta Laili. Saya Anissa Fidoyana. Dan saya Mufiliana Hasana. Di sini, kami sebagai calon pendidik dalam menghadapi kemajuan perkembangan zaman adalah dengan selalu mempelajari, mengikuti, dan menerapkan media teknologi informasi ke dalam proses pembelajaran. Berikut adalah video tutorial kami. Saya Aprilia Imrati Nazifah. Di sini saya akan mencari referensi buku di Google Search. Yang pertama, kita akan mengetik buku apa yang akan kita cari. Nah, di sini saya akan mencari buku yang mana isinya yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya, kita akan melihat daftar isinya apakah buku tersebut ada materinya. Nah, di sini di halaman 54 tertuliskan bahwasanya ada materi tentang benda padat dan benda cair. Langsung saja kita ke halaman 54. Nah, di sini saya akan membaca terlebih dahulu, lalu setelah itu saya akan memindahkan ke Google Dokumen untuk materi macam-macam benda. Kita ke Google Dokumen. Lalu kita klik yang tanda plus tadi. Jadi ciri-ciri benda padat yaitu bentuk dan besarnya tetap. Untuk ciri-cirinya yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ciri-ciri yang ketiga yaitu ukuran dan warna tidak dapat diubah. Lalu selanjutnya yaitu benda cair. Ciri-ciri benda cair.
Ciri-ciri benda cair yaitu bentuknya dapat berubah. Dapat melarutkan zat tertentu. Dan yang terakhir yaitu mempunyai massa. Yang ketiga yaitu benda gas. Ciri-ciri benda gas yang pertama yaitu dapat mengisi ruang. Yang kedua yaitu berubah bentuk. Yang ketiga yaitu bergerak ke segala arah. Lalu di sini saya akan menambahkan gambar dari benda padat. Jadi contoh dari benda padat yaitu kursi. Selanjutnya saya akan kasih gambar di benda cair. Lalu yang terakhir kita kasih gambar di benda gas. Jika sudah, kita kasih halaman, klik 2 kali, lalu di sini ada opsi, kita pilih nomor halaman, kita mulai dari nomor 1, lalu pencet terapkan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan kasih catatan kaki sebagai referensi tadi, klik sisipkan, lalu catatan kaki, kita ketik namanya,
Sirna. Judul bukunya yaitu Asiknya Belajar Ilmu dengan Anak Jakarta Pusat. Tahun 2009 halaman 54. Oke, setelah itu lalu kita kasih judul materi benda ada. Oke, selesai. Nah, Google Dokumen ini akan otomatis tersimpan. Kita coba cek. Nah, ini dia materi yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Saya Yuyun Wiratnawati. Di sini saya akan membuat template untuk media pembelajaran IPA, materi tentang macam-macam benda. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi Google Chrome. Kalau sudah, kita klik pada menu pencarian, kita ketik canva.com. Maka secara otomatis akan masuk pada beranda Canva. Kalau sudah, kita klik menu presentasi. Kita scroll ke bawah. Kita klik presentasi. Kita buat template baru. Di sini banyak sekali template yang disediakan. Kita akan memilih yang sesuai dengan template materi pembelajarannya. Saya bisa memilih template yang ini. Kita klik 2 kali. Kalau sudah, kita terapkan pada semua 15 halaman. Maka secara otomatis, template yang kita pilih akan diterapkan pada 15 halaman. Di sini, kita bisa menghapus template yang tidak kita gunakan. Kita juga bisa menukar tata letak template slide-nya. Di sini kita juga bisa menambahkan slide baru. Kalau sudah, jangan lupa diberikan judul buat template yang akan kita set. Kita berikan judul template pembelajaran IPA. Kalau sudah, kita klik bagikan. Klik lainnya. Di sini kita akan simpan template yang sudah kita pilih simpan sebagai Microsoft PowerPoint. Kalau sudah, kita bisa mengunduhnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai. Kita langsung saja buka menu folder. Kita klik pada menu download. Secara otomatis template yang sudah kita unduh sudah tersimpan pada menu download. Kalau sudah, kita kembali lagi pada Google Chrome.
kita upload template yang sudah diunduh di Google Drive. Kita buka Google Drive. Kita klik menu baru, kita upload file. Kita pilih file yang sudah kita download tadi, template pembelajaran IPA materi macam-macam benda. Kita cari. Kalau sudah, kita langsung dapat mengupload. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai, maka template yang sudah terkirim di Google Drive akan dapat bisa digunakan untuk penerapan media pembelajaran IPA materi macam-macam ini. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Saya Mufiliana Hasana. Di sini saya akan melanjutkan proses dari Saudari Yuyun. Pertama, setelah upload di Google Drive, kita buka dulu Google Drive-nya. Kita ingin mengubah format PPT menjadi Google Slide. Caranya klik file, lalu simpan sebagai Google Slide. Di sini, format PPT sudah menjadi Google Slide. Lalu, Google Slide ini kita akan dijadikan untuk media pembelajaran kepada anak-anak atau murid-murid. Di sini saya akan memberi judul macam-macam benda. Untuk mengedit font, kita klik Ctrl A, lalu kita pilih font yang kita inginkan. Lalu saya ingin bold fontnya. Nah, sudah jadi. Jika ingin diperbesar, tinggal klik plus. Lalu di sini saya ingin memberi judul materi kelas 2. Lalu untuk slide kedua, di sini saya ingin memberi video bergerak atau video animasi bergerak. Untuk membuat video animasi, saya memilih aplikasi Wig Editor. Kita buka web baru, lalu kita klik Wig Editor, lalu kita klik, lalu klik Launch Web Editor. Kita tunggu. Dan ini adalah gambaran dari Wig Editor. Saya ingin mencari background dulu di Google Search. Background kartun. Lalu kita klik gambar. Di sini muncul beberapa background. Kita pilih yang kita senangi. Seumpama kita ingin ini. Lalu kita klik tombol kanan. Lalu save image as. Lalu save. Nanti akan tersimpan di folder download. Jadi kita pilih, kita upload gambar tadi, kita klik yang gambar folder, lalu klik download, lalu kita pilih background yang kita sudah download tadi. Nah, di sini sudah ada di wig-nya. Lalu kita add to canvas, lalu kita sesuaikan dengan ukurannya. Setelah kita merapikan background tadi sesuai dengan ukuran Wig Editor, ini menjadi layer, yang backgroundnya ini menjadi layer. Kita klik yang twin,
Lalu di sini kita perpanjang durasinya sesuai yang kita inginkan. Setelah kita merapikan ukuran background dengan ukuran wig editornya, saya ingin menambahkan beberapa benda, macam-macam benda, cair, padat maupun gas. Kita tinggal klik tombol plus, lalu kita arahkan layer 3 ini ke atas. Ke atasnya layer 2. Nah, layer 2 ini saya ingin mengisi dengan gambar balon. Tinggal kita edit. Nah, tinggal kita edit, lalu kita klik add twin. Saya ingin menjadi balonnya ini bergerak. Jadi saya tarik ke kolom 24, lalu kita klik add twin. Ini saya tinggal perbesar, lalu saya tarik lagi ke 44, saya klik lagi add twin lagi, saya kecilkan. Begitu juga kalau mengedit di layar 3. Lalu di layar 3 saya ingin menambahkan gambar lagi, seperti misalnya penggaris. Saya atur posisinya. Nah, kita klik add twin lagi, kita tarik ke 24, lalu kita perbesar, kita tarik lagi ke 40, add twin lagi, lalu kita perkecil. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita play. Dan seterusnya jika mengedit ingin gambarnya bergerak seperti itu. Lalu untuk save, kita tinggal klik export GIF. Prosesnya sudah selesai. Ini akan otomatis tersimpan di folder download. Nah, ini dia, kita lihat. Ini nanti saya akan tempelkan di Google Slide. Selanjutnya kita kembali ke Google Slide tadi. Nah, di sini saya akan menempelkan video animasi yang sudah saya edit. Jika ingin menambahkan video animasi tadi atau GIF, kita klik gambar ini, lalu upload dari komputer, lalu kita cari gambar bergerak yang ingin kita gunakan. Lalu open. Nah, di sini sudah ada gambar bergerak yang sudah saya edit. Jika gambarnya tidak perlu, kita delete saja. Lalu kita paskan, kita atur, kita rapikan sesuai dengan ukuran Google Slide, dan begitu seterusnya. Nah, untuk slide selanjutnya saya sudah mengedit media pembelajarannya, yaitu seperti ini. Nanti slide pertama ada judul, materi kelas 2, macam-macam benda. Lalu kedua ada video animasi bergerak seperti ini. Lalu yang ketiga materi bentuk-bentuk beraneka ragam benda, padat, cair, gas, dan di sini saya juga menambahkan video bergerak juga dari wig editor. Lalu sampai pembahasan ke benda gas dan benda cair. Lalu sesudah kita mengedit semua slide seperti judul dan lain sebagainya, sampai terima kasih. Nanti ada latihan soal yang akan menggunakan aplikasi Audacity dan Escape. Lalu untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Saya Tria Nur Cipta Laili, di mana saya akan mencari lagu macam-macam benda di YouTube. Saya milih lagu yang ini. Kemudian kita salin. Setelah kita sudah menyalin link YouTube, kemudian kita ke Google Slide untuk menempel link tersebut. Setelah kita sudah menempel link tersebut, kemudian kita bikin gambar bergerak menggunakan aplikasi SGIF. Di aplikasi SGIF terdapat dua GIF Maker dan Video to GIF, di mana saya akan menjelaskan tentang GIF Maker. Di sini tempat untuk memilih gambar yang kita inginkan. Di mana saya membutuhkan 3 gambar. Setelah kita sudah memilih 3 gambar tersebut, kemudian kita upload. Setelah kita mengupload, kita bisa mengatur ukuran gambar sesuai yang kita inginkan. Setelah sesuai yang kita inginkan, kemudian kita ke waktu, kita butuh 100. Setelah sudah kita rubah, jangan lupa kita centang yang ini dan yang ini. Kemudian setelah kita sudah menyentang, kemudian kita ke make a GIF. Setelah selesai ke upload, kemudian kita save. Setelah kita save, kita ke remove video, remove background video. Setelah itu kita upload video yang mau kita remove. Jika sudah selesai, kita download. Setelah kita download, kita ke Google Slide untuk menempel GIF tersebut. Kita tempel dan kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Baik, saya Barzatul Husna. Di sini saya akan membuat soal-soal untuk pembelajaran tatap muka, yang dimana saya akan menggunakan aplikasi Audacity. Kita langsung saja buka Audacity. Nah, jika kita sudah berada di menu aplikasi Audacity, kita langsung saja membuat soal dengan mengklik tombol ini. Kita akan buat soal yang pertama. Soal yang pertama, manakah yang termasuk macam-macam benda? Nah,
Jika kita sudah selesai untuk merekam, kita klik tombol yang bagian ini, lalu kita lihat hasilnya dengan mengklik tombol ini. Soal yang pertama, manakah yang termasuk macam-macam benda? Nah, seperti itu. Lalu kita simpan di bagian file, lalu export as mp3, lalu kita namai filenya, kita beri nama soal pertama. Lalu kita save. Oke. Lalu jika kita ingin membuat audio lagi atau rekaman dengan aplikasi ini, kita klik tombol close ini ya. Lalu kita klik tombol ini. Lalu kita akan membuat soal yang kedua. Soal yang kedua, gambar di samping menunjukkan jenis benda apa? Nah, kita lihat hasilnya. Soal yang kedua, gambar di samping menunjukkan jenis benda apa? Nah, kita juga bisa memotong bagian yang ini. Lalu kita hapus. Nah, lalu kita simpan lagi, menekan tombol file, lalu export as mp3. Lalu kita namai filenya, yaitu soal kedua. Lalu kita save. Nah, jika kita ingin menambahkan audio ini atau kita menyisipkan audio ini ke dalam Google Slide, kita harus menguploadnya atau mengubahnya ke dalam Google Drive. Langsung saja kita ke Google Drive. Nah, lalu kita klik drive saya, lalu upload file. Lalu kita ke bagian audio yang sudah kita simpan tadi. File audio yang sudah kita simpan. Sebentar, saya akan mencari. Nah, ini adalah hasil soal audio yang saya rekaman tadi. Kita klik langsung saja dua-duanya, lalu kita open. Kita upload di Google Drive. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai, maka otomatis ini sudah ke-upload di Google Drive. Oke? Jika kita ingin menambahkan di Google Slide, langsung saja kita ke Google Slide, lalu kita klik bagian sisipkan, lalu kita klik audio. Nah, ini hasil yang kita upload di Google Drive tadi. Kita klik soal pertama, lalu kita pilih, kita tunggu, ini sedang loading. Nah, ini sudah selesai di bagian sini. Kita lihat. Soal yang pertama, manakah yang termasuk macam-macam benda? Seperti itu. Untuk yang soal kedua tadi juga sama, kita sisipkan, lalu kita tambahkan audio, lalu kita sisipkan atau tambahkan di Google Slide ini. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat soal atau pertanyaan untuk pembelajaran jarak jauh atau online. Di sini saya akan menggunakan Socrative untuk membuat soal. Karena kita sebagai guru, jadi kita login teacher. Kita klik teacher login. Kita tunggu. Nah, jika kita sudah berada di menu Socrative, kita klik library, lalu add, lalu new quiz. Nah, di sini kita sudah mulai membuat soal. Kita beri nama dulu. Kita beri nama latihan IPA. Oke. Setelah itu
Di sini di bawah ini terdapat berbagai macam bentuk soal, ada multiple choice, ada true atau false, dan short answer. Karena saya memilih multiple choice, jadi saya memilih yang multiple choice ya. Kita klik. Nah, di sini kita sudah mulai membuat soal. Kita buat soal. Soalnya itu tentang gambar di samping menunjukkan jenis benda apa. Nah, kita beri beberapa jawaban. Jika kita hanya membutuhkan 3 pilihan ganda, kita bisa menghapus yang bagian ini dengan klik tombol X. Seperti itu. Dan di sini juga kita bisa menambahkan gambar. Kita klik ini. Lalu kita pilih yang ini untuk gambar bergerak ya. Kita open. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa juga memberikan poin. Misal kita beri poin 20. Dan jangan lupa kita beri jawaban yang benar dengan klik tombol ini ya. Klik. Nah, jika kita sudah selesai seperti ini, kita juga bisa menambahkan soal lagi. Silakan dengan menambahkan soal yang multiple choice atau true, false, atau short answer. Nah, seperti itu ya. Caranya juga seperti tadi. Setelah kita sudah selesai, kita bisa save. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tersimpan hasil membuat soal pelatihan IPA tadi. Nah, nanti siswa bisa mengerjakan lewat web Socrative Student. Nanti kita sebagai guru bisa membagikan via grup WA seperti itu. Ya, Arlina Gracia. Di sini saya akan membuat Google Classroom. Yang pertama kita akan buat Google Classroom. Kita ke Google Classroom. Setelah itu klik tanda plus. Setelah itu klik yang buat kelas. Lalu kita centang dan lanjutkan. Lalu kita beri nama kelas 2MI. Kita isi juga mata pelajaran IPA. Lalu buat. Nah, jika kita sudah selesai membuat ruang kelas, kita klik titik 3. Setelah itu salin link undangan kelas. Dan kita bagikan ke grup WA. Setelah itu kita upload materi di bagian tugas kelas. Dan kita bagikan ke grup WA. Dan klik tanda plus. Setelah itu tugas. Dan beri judul macam-macam benda.
macam-macam benda. Kita klik upload. Setelah itu klik tugaskan. Setelah itu klik tugaskan. Nah, di sini sudah muncul materi yang sudah kita upload. Lalu, kita akan membuat Google Meet untuk pembelajaran online atau langsung. Kita membuat linknya. Kita pilih Meet. Lalu pilih rapat baru dan pilih yang bagian buat rapat untuk nanti ini. Nah, lalu kita salin linknya ke Google Classroom seperti kita mengupload materi tadi. Saya Anissa Fitriana Putri Maharani. Di sini saya akan membuat daftar nilai menggunakan aplikasi Google Sheet. Yang pertama, kita dapat membuka aplikasi Google Sheet. Jika kita sudah masuk ke dalam aplikasinya, kita dapat menuliskan judul seperti daftar nilai. Kemudian di sini kita dapat menambahkan semester 2. Kita juga dapat memberikan kelas. Yaitu kelas 2. Nah, semisal seperti ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan tabel untuk memasukkan daftar nilai siswa, kita dapat menggunakan cara seperti ini. Kemudian kita pilih ini dan klik. Nah, seperti ini. Karena di sini saya sudah mengedit untuk daftar nilai seperti ini. Jika kita ingin memasukkan nama siswa, kita dapat memasukkan nama siswa dengan mengetiknya, yaitu Sally Mei Aprilianti dengan NIS 200107. Dari latihan Sokratif tadi, Ananda Cila mendapatkan nilai 100. Untuk Ananda Nafila, ia juga mendapatkan nilai 100. Dan untuk Ananda Sally, ia mendapatkan nilai 80. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita dapat menyimpan. Jika kita ingin menyimpannya, kita dapat merename-nya dengan menyimpan dengan nama daftar nilai siswa. Otomatis ini akan sudah tersimpan, dan daftar nilai ini akan kita bagikan kepada wali murid. Jika kita ingin membagikannya, kita dapat mengklik ini. Kemudian di sini kita dapat memasukkan email wali murid yang ingin kita bagikan. Kemudian ini. Setelah kita memasukkan email wali murid, kita dapat mengirimnya. Otomatis daftar nilai ini akan masuk ke dalam email para wali murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu akan membuat link Google Meet untuk teman-teman
Jadi kita buka Google Classroom dan guru akan mengupload link Google Meet dan juga materi-materi yang akan diberikan kepada siswa. Oke, sudah join semua. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Sari, Hadir. Cila, Nabila, baik. Oke, hadir semua. Baik, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu kasih materi ke kalian dulu ya. Ini buat yang ada di dalam kelas. Untuk yang di rumah, silakan kalian buka Google Classroom seperti biasa dan kalian baca materi modul ajar yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Baik, jika sudah dibaca yang di dalam kelas dan yang di rumah, silakan diperhatikan. Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang materi macam-macam benda. Silakan Pak Mungkin dijelaskan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam benda. Next. Untuk benda berikut, kalian tahu nggak ini macam-macam benda? Ada apa saja? Ada tas, ada balon, ada minyak, ada kursi, meja, dan sebagainya ya. Next. Bentuk benda beraneka ragam. Ada yang tetap, seperti penggaris buku. Penggaris itu tetap, mau kita taruh di mana saja, bentuknya akan ya. Dan juga ada yang berubah, seperti minyak, air, itu akan berubah sesuai wadah-nya. Contohnya ini, air ini termasuk benda apa? Benda cair. Next. Selanjutnya yaitu macam-macam wujud benda. Ada 3 wujud benda itu. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, di sini perhatikan gambar benda padat berikut. Di situ ada benda apa saja? Sama pensil. Kursi sama pensil termasuk benda? Oke, next. Pensil sama kursi itu benda padat itu memiliki ciri-ciri bentuknya tetap, ukurannya tetap. Pensil mau kita pegang, mau kita biarkan, bentuknya nggak akan berubah. Terus ukurannya juga nggak akan berubah. Jadi bentuknya tetap ya. Dan di sini ada kursi dan juga pensil. Mereka mempunyai ciri-ciri bentuknya tetap, ukurannya juga tetap. Mau diapain, bentuk dan ukuran akan tetap. Oke, next. Selanjutnya yaitu benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Ada lemari, meja, kursi, laptop, tas, buku, dan juga pensil. Selanjutnya ada benda cair. Ini gambar apa? Air. Ya, benda cair itu adalah air ya, seperti ini. Ini air, ini adalah benda cair. Nah, ini contoh air. Bisa dikasih ke wadah lain dan bentuknya juga akan tetap sama. Benda cair, karena sifat dari benda cair yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Jadi benda cair itu bentuknya akan sesuai dengan
terbuat dari bahan karet. Karena karet sendiri bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Di dalam balon terdapat udara dan juga balon yang kita tiup akan membelenggu, udara akan menekan ke balon ke segala arah. Sehingga udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Kalau kita tiup balon, udara akan masuk kan? Nah, itu akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Next. Menurut kalian, apa sih wujud udara itu? Kalian tahu? Nah, udara itu wujudnya gas. Gas yang ada di dalam balon itu akan berbentuk balon. Untuk sifat benda gas sendiri, yaitu menempati ruang. Bisa di dalam ruang kelas, kamar tidur, bisa ruang tamu. Pokoknya intinya bisa menempati sebuah ruang. Oke, kita akan lihat dan mendengarkan tentang sifat-sifat benda. Ini bersama-sama ya. Wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Ukurannya tetap, bentuknya berubah, sesuaikan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Yang ketiga itu adalah benda gas. Dia tak terlihat, ukuran tak tetap, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Oke, kita sudah mendengarkan lagu tentang macam-macam benda. Kita juga sudah belajar mengenai materi macam-macam benda. Sekarang kita latihan soal ya. Yang di dalam kelas kalian lihat proyek kalian di depan. Nanti soalnya akan bersumber dari suara. Ketika menyalakan, kalian langsung otomatis menjawab ya. Untuk yang di rumah, kalian bisa buka aplikasi Sokratis seperti biasa dan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Yang di rumah langsung dikerjakan saja. Ayo yang ada di dalam kelas silahkan dikerjakan. Yang termasuk macam benda cair. Kalian langsung bisa jawab ya. Yuk langsung dikerjakan ya. Next. Soal yang ketiga, yang menunjukkan benda. Soal yang keempat, gambar
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pembelajaran sistem hybrid learning ini yang kami terapkan sudah efektif karena kami menerapkan berbagai aplikasi seperti aplikasi Audacity, Socrative, Sgift, Google Slide, Google Doc, Google Sheet, Google Meet, Classroom, Canva, dan Wix Editor. Aplikasi tersebut sudah sangat efektif pada proses pembelajaran karena dapat memudahkan siswa dalam memahami materi tentang macam-macam benda. Dan dalam proses pembelajaran sistem hybrid learning ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pada hybrid learning ini mampu memberikan keterampilan digital dan teknologi untuk siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar, dan juga tersedianya fasilitas yang cukup memadai seperti LCD, proyektor, dan laptop. Siswa merasa senang dan paham dengan media pembelajaran yang kita buat karena Google Sheet yang kita paparkan terdapat animasi yang bergerak, soal yang bersuara, serta kami memberikan poin-poin di dalam materi sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi. Nah, di sini terdapat hasil latihan soal yang dapat membuktikan bahwa siswa itu lebih mudah memahami dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang telah kita berikan. Berikut adalah hasil perhitungan afektif dari kelompok kami. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman kelompok 4, Kak Diva, Kak Tria, Kak Yuyun, Kak Bariza, Kak Vivil, dan Kak Linda atas kerjasamanya yang luar biasa. Tak lupa juga terima kasih kepada semua pendukung video kami, yaitu Ibu Ari Ernawati sebagai wali murid, dan juga adik Nafila, Sila, dan Sheila sebagai murid. Sekali lagi, saya Mufiliyah Hasanah dari perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan dan kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.